Oke, ini dia match pertama kita. Di game yang pertama, kita mau bertanya dulu. Kingdom, are you ready? Belum ada suara Kingdom, are you ready? Alter Jam, are you ready? Kingdom, are you ready? Oke, kalau begitu EPL Arena, mana suaranya? Oh, pasti masih ramai ya, tapi kita bisa melihat potensi early dari adanya burst yang dilakukan oleh Clay. Ini kan dia punya efek stun-nya juga kan. Kalau kena berkali-kali dan ini yang membuat dari pergerakan Rasi dan juga Udil udah mulai terancam dengan HP yang udah mulai digerus terus-menerus. Dan dari segi setelan emblem ini, Prof. Ya, tadi yang udah sempat kita mention bahwa ada Impurage dan juga Season Hunter. Yang menarik sekali tentunya untuk kita lihat bagaimana kecepatan untuk Lord dan Turtle dari segi objektifnya RRQ. Wah, ini langsung diserang begitu saja, agresif banget tapi Sally Boy. Dengan Hayabusa sedikit lagi speed tersisa, tapi Rasi hadir untuk bisa memberikan backup-annya. Ya, dan satu buah flicker di trigger ya untuk Naomi bisa menyelamatkan diri karena Udil di sana masih punya Petrify juga. Dan peraduan di antara kedua hitnya ini benar-benar gak berhenti-henti loh. Bakal coba untuk saling poke lagi dan Sally Boy hadir. Oke, Sally Boy level 4 dan First Blood menjadi milik mereka tapi sekarang Tyler Defense begitu baik. Naomi. Oke. Balik lagi ke satu bayangan di dalam outer turret. Mungkin misklik, mungkin sesuatu terjadi, tapi anyway. First Blood yang dibalaskan 1 untuk 1 ini akan menimbulkan sebuah efek yang sangat-sangat menguntungkan juga bagi kubu RRQ. Karena mau bagaimanapun ketika kita melihat dari point kill tadi, Versik jadi bebas untuk setup di awal turtle-nya. Dan lihat sebegitu cepatnya untuk mendapatkan turtle dengan spam dari Clay ketika dia berada di level yang ketiga. Ya, dia bawa Season Hunter juga ya, dan itu menutup mungkin dari segi leveling yang memang agak sedikit dihambat dan ini menjadi free turtle untuk bisa diamankan oleh RRQ karena Sally Boy-nya pun masih sibuk untuk bisa mendapatkan purple buff. Oke, di tempatnya berbeda. Akankah ada dapat memory dan masuk sudah ke tubuh dari Skylar. Tapi Skylar masih selamat dari tersebut. Menjadi momentum yang dihilangkan begitu saja. Ingat, dapat turtle, dapat keuntungan. Yang kalau kita lihat tadi, shield absorb dari Skylar itu menimbulkan buff baru untuk defense. Dan tentunya Skylar dengan turn upward memory tidak bisa ditumbangkan. Sehingga inilah yang membuat RRQ masih bisa bertahan, tapi 1v1 situation di top lane hampir saja menimbulkan efek yang cukup berbahaya untuk Pai. Ini dipok tipis-tipis, Pai-nya juga kegerus, Pai-nya bahkan sampai ngeluarin penalty zone defensif loh ya. Oke. Itu dia, Last Insanity tadi yang masih belum berhasil untuk mendapatkan satu orang di RXP Lane. Way of Dragon dikeluarkan, ada Rockway pula di atas tapi Persiknya masih berhasil kabur ke bagian belakang dan sekarang Persiknya berhasil diamankan. Udil tertinggal, ada rahasia melihat dari kejauhan. Udil masih ingin lobby mendapatkan pergerakan dari Clay dengan dihilangkan Valir, tapi Udil sekarang dikejar oleh Naomi. Mau pergi ke arah mana? Udil masuk ke bagian dalam. Oke. Bahkan yang dapat kill-nya adalah Clay ya. Siapa sangka malah Clay yang dapetin keuntungan. Oke. Buat sekarang malah jadinya untung yang benar-benar sama. Cuma gara-gara turtle yang pertama diamankan tadi, RRQ harusnya bisa lebih set up untuk menuju ke turtle yang kedua. Tinggal gimana caranya untuk menangkap ke arah Sally Boy. Karena Naomi dia punya bouncing ball, jadi dia harusnya punya jawaban tersebut. Oke. Perbedaan level terjadi antara kedua belah jungler. Sally Boy walaupun tadi sempat terkena punishment, tapi dia masih bisa free farm dengan adanya 100% kill participation yang dia miliki. Iya. Dengan Lagi dan rotasi lagi. cepat juga ya. Rotasi cepat dan eksekusi yang mungkin menuju ke arah Clay. Karena mau bagaimanapun ketika Clay tertangkap dengan Pot Shadow, dia pasti bakal bisa di-instant dengan menggunakan Shadow Kill-nya. Weh, masih ada. Masih punya Piraga Armor dan sekarang habis sudah. Flicker dikeluarkan, bandana. Miskalkulasi dan hilanglah sudah. Wah, ini semakin membuat dari Sally Boy-nya bisa dapetin keunggulan juga. Ini owning banget dan bahkan kita melihat Skylar sekarang sudah secure dengan satu buah Hasklaw. Langsung loh. Pemanfaatan untuk item yang benar-benar baru. Wave Dragon dikeluarkan. Naomi pun langsung hilang tapi Skylar berada di tengah-tengah permainan. Untungnya semuanya mundur teratur. Mundur lagi, ditarik lagi, reset tapi balik lagi Versik dia mencoba untuk bisa memegang kendali atas turtle-nya. Walaupun masih berfokus untuk bisa secure ke arah purple buff-nya terlebih dahulu. Dan turtle-nya nggak di-reset karena dipegang sama Rasinya. Ya kayak no info juga kan, kalau Versik terlalu lama di sana bisa di all in juga sama Udil yang ready dengan Petrify-nya. Makanya daripada kontes terhadap objektif yang menurutku jadinya malah rugi karena RRQ melepaskan turtle tersebut. Clay membawa Season Hunter, Versik juga membawakan hal yang sama. Sehingga early yang seharusnya dikendalikan sama RRQ malah jadi milik Alter Ego. Sekarang Alter Ego unggul jauh sekali untuk early gamenya.
Dan untuk kali ini melihat gold lane yang cukup terancam, lihat Skylar. Hilang. What? Oke, Skylarnya. Satu korban lagi tapi Rasi berhasil menggocek. Rasi mencoba untuk bisa mendapatkan versi tidak. Rasi mendorong pergerakan Naomi. Wow, dan ini adalah kekuatan dari alter ego. Permainan cepat Sally Boy bisa mempanis keberadaan dari Skylar untuk gak bisa dapetin snowballing efeknya juga. Dan balik lagi dengan adanya Clay, di sini dia butuh banget waktu untuk bisa melakukan adanya clearing. Dan bahkan satu buah outer turret di arah bottom lane pun berhasil untuk dihancurkan, menjadi keuntungan besar lagi untuk alter ego. Wah, kayaknya Nino benar-benar mau menunjukkan kepada Bang Sin bahwa dia cukup worthy untuk melawan Bang Sin. Lihat muridnya benar-benar kesulitan Skylar di dalam laning phase. Dan ini membuat kesenjangan dari goldnya walaupun berasa 300. Tapi Skylar perlu waktu farming yang lebih jauh lagi agar dia bisa burst ke arah pemain dari alter ego. 2000 gold di early game gara-gara satu turtle dan bahkan untuk turtle yang ketiga harusnya bakal diperebutkan. Ini akan menunjang juga gold ke depannya. Tapi buat sekarang, Rasi. Waduh, Rasinya cukup berani tapi penalti zone dan Skylar. Again, berhasil langsung diamankan Delta Sport Effect Town yang udah dikeluarkan. Mereka kehilangan DPS yang begitu berarti. Yap, dan itu adalah sebuah pick off yang begitu mahal ya. Dan ternyata ada 1v1 situation antara Sally Boy dan juga Banana. Tapi gak mau terlalu langsung dikomit oleh Sally Boy sehingga Banana pun masih bisa bertahan. Tapi kita bisa melihat kali ini alter ego berbagai macam keunggulan bisa mereka manfaatkan. Dan turtle yang ketiga akan segera muncul sesaat lagi. Ya, balik lagi untuk early game alter ego lancar banget. Mereka dengan pick off-nya berjalan terus dan Skylar yang dijadikan target utama membuat RRQ harus memberikan space agar Skylar bisa makan dan cari item sebanyak mungkin sebelum nantinya dia bakal kalah match up melawan Nino dengan Brodinya. Di minimap ya, coba lihat Prof, ada pergerakan di area atas. Flicker. Show-nya mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena Skylar tidak akan bisa bertahan again. Skylar berhasil langsung diamankan. Mereka melakukan sebuah pergerakan ke atas dan merelakan turtle yang ketiga. Ya, pertukaran Skylar dan turtle. Cukup worth it karena balik lagi Skylar jadi tidak farming sama sekali. 3 kali ditumbangkan, level yang pelan-pelan mungkin akan terlihat berbeda. Dan kalau kita mungkin menyaksikan bagaimana setup 4-1 tadi dari RRQ, tidak ada cover untuk Skylar sehingga tentunya Skylar akan kesulitan untuk berhadapan dengan dua pemain seperti Ras dan Nino dengan pick up powernya yang begitu instan. Masih selamat outer turret yang ada di area top lane. Yap, dan inner turret di arah bawah pun terbengkalai sehingga bisa dihancurkan dengan adanya dorongan minion yang dimiliki oleh alter ego. Dan kali ini keunggulannya udah semakin terlihat jauh lagi dan Skylar ini butuh banget pengawalan. Karena kalau dibiarin sendiri, dia nggak punya Purify, dia nggak punya Flicker. Hanya ada sprint yang dimiliki dan itu nggak cukup untuk bisa menghindari adanya serangan atau inisiasi yang dilakukan oleh Rasi. Rasi dari tadi dapetin target yang benar-benar mahal harganya. Dan itu ke arah Skylar terus-terusan, tidak ada dikasih lepas sama sekali. Dan untuk sekarang kalau kita melihat bagaimana setup yang dilakukan sama alter ego, mereka benar-benar coba untuk mencari dan mengunci pergerakan dari Skylar. Skylar benar-benar butuh backup yang banyak. Namun untuk sekarang dengan 4.000 gold leading, Lord seharusnya bakal di setup secepat mungkin tapi di mid lane. Oke, di area yang berbeda ada pertempuran yang terjadi. Penalty zone sudah terlihat langsung dikeluarkan tapi ternyata untuk sekarang Petrify. Naomi Way of Dragon dikeluarkan. Naomi pun terjebak di dalam pusaran area attack yang udah dikeluarkan oleh pemain dari alter ego dan satu terdepan Pebori masuk ke dalam tubuh dari Clay. Yap, dan ini menjadi sangat-sangat kerugian badar untuk RRQ. Rasi? Dan, Rasinya? Oke, Rasinya lewat belakang. Rasi masih berhasil selamat. Efek Town, Last Insanity akan memberikan impact yang begitu berarti tapi ternyata tidak. Dan untuk sekarang mereka semua masih bertahan tapi ada satu Shadow Cat dikeluarkan. Banana masih berhasil selamat. Wah, ini gerak Rasi sih mengerikan ya. Tiba-tiba ditabrak dari belakang dan sekarang alter ego esports mereka semakin snowball lagi. Mengingat Lord yang pertama sekarang sudah muncul. Iya, Season Hunter yang tadi dibawakan oleh Clay. Harusnya masih bisa coba untuk dapatin Lord. Tapi dengan 5.000 gold kali ini harusnya RRQ ragu sih. Alter ego mereka menang banget dari beberapa kali teamfight yang terjadi. Dan untuk sekarang lihat Hayabusanya Sally Boy. Dia level 13 versi level 11. Tentu damage retribution akan dimenangkan oleh Sally Boy. Tapi Sally Boy nggak punya shadow kill. Sehingga harusnya penguluran waktu dari alter ego adalah menunggu shadow kill hadir.
ketika nanti big fight, setidaknya Sally Boy punya satu escape mechanism dengan menggunakan Shadow Kill. Dan itu akan mempersulit RRQ untuk menangkap satu ninja yang benar-benar terbebas di game kali ini. Dan Rasinya pun gak segan-segan untuk bisa nendang ke arah Naomi sebagai pencipta momentum dari RRQ. Dengan follow up damage yang cukup, Naomi berkali-kali dipunish. Dan itu sangat-sangat impactful di dalam satu buah team fight yang diinisiasi oleh Alter Ego Esports. Dan itu membuat dari RRQ pun kembali mengalami kerugian yang cukup banyak. Lord pun sekarang sudah mulai di setup. Waduh, itu dia. Masih ada pergerakan yang memang sudah dilakukan oleh masing-masing player. Rasi diusir sedikit mundur karena berbeda di tempat yang lain. Udil masih berhasil kabur pula dan Naomi. Bahkan Epic Crossbow udah dikeluarkan barusan. Coba lihat Iritel di bagian atas. Dan tadi ada satu inisiasi yang dilakukan kepada Udil ya. Tapi tidak ada apapun. Oke, itu dia Wave Dragon langsung dikeluarkan. Versik jasad Darian Clay jadi tempatnya berbeda. Langsung dipukul mundur saja 4 player yang tersedia dari RRQ. Tahun depan Februari. Versik menjadi korban dari El Nino. Wah, dan ini banyak banget yang bisa diamankan oleh Alter Ego. Lordnya dapat, Alter Mintaret dapat. Dan RRQ tanpa adanya Power of Retribution karena Versiknya down. Ini nggak bisa membuat adanya kontes yang bisa dilakukan. Dan bahkan invasi jungle terus terjadi. 8.000 sekarang gold di-lead oleh Alter Ego. Dan lihat Sally Boy udah level 15 buat sekarang. Bener-bener udah jadi jungler yang mematikan bagi Alter Ego. Sehingga ketika Shadow Kill ready, lini belakang dari RRQ yang belum ada Winter Truncheon di sana, belum ada power defense juga, mungkin akan terancam. Dan lihat bagaimana lihainya pergerakan dari Quad Shadow yang menghindari banyaknya momentum dari Naomi. Skylar lagi-lagi tidak mendapatkan pattern farming sama dengan Skylar sulit untuk memberikan deliver damage. Yap, Lord di atas bersiap untuk mendobrak. Oke. Di tengah ada satu katapul yang sudah hilang, tapi masih ada passing dari Best Turret yang melindungi pergerakan mereka. Dan sekarang Lordnya pun harus hilang. Oke, Great Dragon Spear, item terbaru di Mobile Legends Bang Bang yang mungkin sudah ada di tangan Skylar. Tapi apakah itu cukup untuk menambahkan movement speed daripada teman-teman RRQ yang memang rata-rata harus menunggu momentum dari Naomi, Banana, dan juga Clay. Dengan Ice Queen Wand yang masih belum terlihat efeknya. Yang dari awal kita mungkin expect bahwa slow effect ini akan mengganggu teman-teman dari Alter Ego. Tapi lihat Rasi, dia bebas dengan Shunpo-nya menendang siapapun target yang dia benar-benar inginkan. Ya, bahkan maupun itu frontlinernya gak segan-segan buat langsung diinisiasi. Dan benar-benar terlihat juga gimana keunggulan yang bisa dimiliki oleh Alter Ego. Players Gold by UBS Gold, Sally Boy dan Nino memimpin dengan adanya masing-masing 10.000. Wah, udah gak kebayang lagi perbedaan atributnya udah sebanyak apa. Makanya Skylar benar-benar under banget dari segi goldnya. Ketika Skylarnya tumbang satu kali aja, ini Alter Ego bakal coba untuk maksimalin timpanya Skylar. Ini dia, Pai mencoba untuk mencari ruang, tapi Skylar mencoba untuk mendorong mundur pula. Ada pergerakan udah mereka lakukan, purple buff masih berhasil diambil oleh Versik. Ini yang mengerikan adalah flanking juga yang bisa dilakukan sama Sally Boy ya. Karena Sally Boy-nya datang sebagai eksekutor dengan mobilitas yang cepat. Dia bisa langsung dapetin purple buff dan join the fight. Dan sesaat lagi menunggu kepada Lord yang akan ter-enhance. Ini akan menjadi penentuan juga karena RRQ sekarang hanya tersisa dari 3 base turret aja. Yang menjadi lini defensif untuk mereka. Dan ditambah dengan kita mungkin melihat lah Sally Boy dengan assassinnya. Kalau dia bikin si Halberd, dipikir-pikir ya, Clay ini kan pakai satu glowing one aja, itu ada item penambah darahnya. Sehingga harusnya, lebih tepatnya harusnya dari Alter Ego, ketika mereka punya si Halberd, ini akan mendobrak lagi damage tambahan dari efek punish. Sehingga 8% damage yang diberikan bakal jauh lebih tinggi. Apalagi ketika kita tahu, Versik dia adalah tank jungler yang sudah bisa dipastikan akan membuat item penambah darah. Naomi juga sama, Banana juga sama Clay. Begitu juga dengan Ice Queen One dan juga Glowing One yang sudah ada di tubuhnya. Ya, dan ini RRQ mereka sulit banget untuk bisa menjawab adanya split push yang memang bisa dilakukan sama Sally Boy. Mobilitas cepat. Dan ini dari RRQ siapa yang bisa solo lane? Satu-satunya mungkin ke arah Banana. Dan Banana pun ini udah mulai ketekan lagi dengan adanya perbedaan atribut yang makin lama makin berasa. Dan Lord pun sekarang udah di set up oleh Alter Ego. Ya, jatuhnya kayak winning condition dari RRQ adalah mempertahankan bagaimana high ground mereka. Dan buat sekarang Skylar mau gak mau, satu-satunya cara untuk mendapatkan gold yang tertinggal hampir 10.000 adalah dengan melakukan split push. Dan mendapatkan satu objektif. Namun balik lagi Lord and Henge akan menabrak lini RRQ di bagian top lane. Dan Udil harusnya bisa melakukan setup dan targeting dia sih dari tadi tidak mengecewakan. Tapi terlalu besar resikonya ya, karena sekarang ini adalah Lord yang udah
enhance gitu loh. Ya. Walaupun mereka mendapatkan satu Inotara di bagian bawah, hal yang harus mereka hadapin selanjutnya adalah Lord yang bisa menabrak pagar rumah mereka. Ini menjadi sebuah tantangan baru lagi untuk RRQ di mana mereka harus bertahan habis-habisan. Yap, dan ini yang bisa nabrak ke belakang banyak banget. Posisi dari Skylar ini udah mulai terancam dan Lord pun masih coba untuk di-defense oleh teman-teman dari RRQ. Oke, ada serangan ataupun perlindungan yang dilakukan oleh Pai. Dengan satu Queen Swing lagi, mereka berusaha untuk melindungi pergerakan dari Lord. Tapi Banana tak henti-hentinya mencoba untuk melindungi satu Bester yang ada di bagian atas. Di depannya berbeda, ada satu Bester di area mid yang sudah remuk pula di atas. Mereka gagal untuk bisa mendorong Lord untuk masuk jauh lebih dalam lagi. Tapi setidaknya ada satu base turret di arah middle yang akhirnya bisa dihancurkan. RRQ mereka masih mencoba untuk sekuat tenaga melakukan defensif pastinya. Dan sekarang perbedaan goldnya udah menyentuh ke angka 10.000 Prof. Ini dia perbedaan gold yang nantinya akan membuat ketimpangan teamfight juga secara damage. 11.000 sekarang. 11.000 on the way bahkan Alter Ego. Mereka benar-benar pegang kendali permainannya. Dan bahkan kalau kita lihat dari Rasi ya, dia benar-benar amanin bush yang penting banget. Sehingga walaupun nantinya ada Magic Sentry, tapi nggak menutup kemungkinan kalau Rasi bisa memanipulasi rotasi tersebut agar tiba-tiba RRQ bisa terancam dengan elemen of surprise. Kejutan dari Alter Ego. Oke, area Purple Buff sudah diinvasi. Pai mencari informasi. Ada pergerakan Udil pula di area tersebut. Persik hadir untuk mengamankan Purple Buff miliknya. Game ini dibawa ke late game, keadaan menjadi semakin berimbang. Dan untuk nge-pick off RRQ harusnya akan jauh lebih susah. Ya, karena mereka akan berkumpul, akan sulit untuk menabrak defense-nya. Dan ingat Skylar dengan iritelnya dia sangat-sangat mengerikan dengan heavy crossbow. Durasinya 10 detik dan kita ketahui sendiri bahwa dengan critical chance yang begitu mengerikan, ini bisa langsung melakukan meltdown terhadap hero-hero dari Alter Ego yang berdempetan. Yap. Berarti winning condition dari Alter Ego sekarang berubah. Mereka nggak boleh berdempetan karena makin late game, Iritel makin mengerikan. Dan Rasi. Oke, Rasi akan mengincar siapa? Ada konsil yang udah dia keluarkan. Hei, Banana akan menjadi korban tapi Way of Dragon-nya ke arah yang berbeda, ke arah yang tidak diinginkan dan semuanya menjadi normal kembali. Karena badananya flicker ke belakang ya, jadi satu tendangannya ini nggak bisa diarahkan ke arah teman-teman dari Alter Ego. Dan balik lagi, kalau misalkan dari play-nya nanti bisa membuat inisiasi yang dilakukan Alter Ego ini gagal dengan Searing Torrent. Ingat siapa yang maju, ini bisa kena efek pukul mundur lagi, Ya, knockback lagi. Dan sekarang sudah terlihat adanya Lord yang ketiga. Lord yang sudah muncul, tapi dengan keadaan unggul Alter Ego Esports mereka bakal coba untuk langsung setup. Oke. Tampaknya Udil. Piraga armornya gak pecah. Menjadi sebuah kalkulasi yang salah, kalkulasi yang miss. Hingga membuat tadi Udin kayak ragu ya Prof ya. Iya. Untuk nge-rock wave ya. Karena kayaknya dia emang sengaja mau pecahin aja untuk Viraga Armornya. Yap. Tapi ternyata pas nggak pecah dia kayak agak sedikit ada keraguan-raguan Iya, dan ini mau roll ada wave sharing apa enggak nih? torrent, Iya. ya kan? Ada efek stun sedikit dan knockback tersebut yang mengganggu bagaimana roll wave yang benar-benar animasinya sedikit melambat. Tapi buat sekarang, karena RRQ bawa tank jungle Persik, tentunya akan menjadi lini terdepan untuk mempertahankan Lordnya. Sally Boy harus cari cara untuk bermain dari belakang ke depan, bukan dari depan ke belakang. Oke, ini dia. Hal yang akan kita lihat sesaat lagi akan menjadi milik siapa? Apakah Lord ini akan langsung dikontes habis-habisan atau mereka akan ngereset lagi? Masih coba untuk ditarik ulur terlebih dahulu ya. Masih coba untuk cari lagi kesempatan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ini RRQ harus aware dengan pergerakan dari Rasi. Karena kita bisa lihat Rasinya. Ini udah sedikit-sedikit mencari momentum dan menculik backline dari RRQ. Walaupun Pai di depan sana sudah mulai terkena efek sisi dari Versik dan juga Clay. Oke, itu coba lihat Clay dengan burst fireball yang di tempatnya berbeda. Pai-nya menjadi sebuah ancaman dan efek daya untuk dikeluarkan. Tapi ternyata untuk sekarang coba lihat dari pergerakan daya busa yang mulai maju ke bagian depan. Pai-nya berhasil langsung dilejapkan. Sedikit lagi yang bisa dimiliki oleh Banana. Tapi Banana masih punya Piraga Armor. Dan mereka semua masih berhasil mempertahankan area dari Lord RRQ. Masih terlalu kuat. Dan Alter Ego pun mereka kehilangan sosok frontlinernya dan inisiator yang punya area of effect besar dari Pai yang memang harus hilang untuk pertama kalinya. Dan kali ini Lordnya udah mulai di take over oleh RRQ. Oke, Nino tahun depan memori. Coba lihat Nino.
hampir Boy. saja bisa menumbangkan langsung ke arah Persik. Tapi sekarang Clay-nya berhasil langsung dihilangkan. Ada Wave Dragon udah dikeluarkan tapi Skylar berhasil langsung pergi dari tersebut sambil memberikan damage yang begitu mematikan. Sally Boy, ada Shadow Kill yang dikeluarkan pula. WON kali ini udah langsung terlihat. Akankah Sally Boy berhasil selamatkan dan dengan efek knock-up yang udah dikeluarkan. Mereka semua cukup dengan 4 player berhasil mengusir RRQ. Dan Sally Boy. Wow. Ini Sally Boy masih sempat dapetin purple buff loh. Wah, what a play Iya. dari kedua belah tim dan satu pemain yang tidak keluar battle sama sekali. Nino, dia benar-benar ada di lini belakang dan bebas banget. Lord bakal jadi milik Alter Ego. Karena kalau overextend terjadi RRQ bakal kemakan sama teman-teman dari Alter Ego. Dengan si Halberd last item dari Sally Boy, harusnya ini akan bisa menumbangkan Versik. Karena Versik di lini depan, makin lama game berjalan, makin sulit untuk escape. Yap, dan Immortality udah pecah. Dan ini bakal jadi ancaman kalau seandainya makin lama game berjalan. Skylar masih belum mendapatkan momentumnya untuk mendeliver damage secara maksimal. Brody nggak main-main ya. Gak main-main. Attack semua. ini motivasi juga mungkin ya. Tapi kalau bisa melihat dari RRQ ini, mereka harus waspada banget karena banyak banget hero yang bisa flanking dan nge-backstep. Mereka dipaksa untuk rapet, mereka dipaksa untuk jaga jarak, tapi belakangnya pun nggak aman. Mereka dipaksa rapat, ada Pai. Iya. Tapi mereka dipaksa berpisah, ada Chow pula. Coba lihat, penalty zone yang masuk. Ke area depan ada beberapa player langsung terkena, tapi Pai yang masih berusaha untuk bisa keluar dari area tersebut. Hayabusa pergi ke area yang berbeda, sementara itu ada satu besaran lagi yang berhasil diajukan. Rasinya mencoba untuk bisa mendapatkan pergerakan dari Skylar bagian atas. Tapi untuk sekarang mereka semua harus mundur dengan sedikit SP di arah beberapa player dimiliki. Dan sekarang Rasinya berhasil langsung dihancurkan. Yap, dan Ninonya masih bisa bertahan harusnya ya. Wah, tanpa adanya Immortal yang dipecahkan. Ada yang lihat nggak dalam sepersekian detik Nino mengubah Wind of Nature-nya menjadi Immortality dan dia ubah lagi. Iya, jadi Wind lagi. of Nature lagi. Apakah kita akan melihat nantinya sebuah momentum team fight di arah River akan terjadi kembali Pak Pulung karena Lord yang sudah evolve saja bisa untuk dipertahankan. Clay dan Banana bekerja sama front back yang cukup dari RRQ membuat mereka memiliki slow effect dan damage per second yang begitu banyak sehingga Lordnya tidak sempat untuk bisa menumbangkan atau bahkan mengalahkan RRQ di game yang pertama. Mereka mau main tabrak juga kena efek slow-nya susah gerak kan. Bahkan bukan cuma sekedar dari banananya aja. Dan sekarang ada kesempatan untuk Skylar. Setidaknya untuk bisa mendapatkan satu inner turret di arah top lane. Dan ini instant replay-nya. Lihat bagaimana Tyrant Revenge yang luar biasa on point dari Naomi ketika menuju ke arah Nino. Connect, Iron Rage, dia ubah jadi Immortality. Dan bahkan masih survive dari Nino. Dia nggak keluar Immortality-nya. Gak Jadi pecah masih ya? ada pasif dari Immortality. Oke, dan untuk kali ini game menginjak ke 22 menit dan RRQ walaupun dalam keadaan tertekan, mereka masih bisa melakukan defensif. Dan sesaat lagi Lord Evolve akan menjadi rebutan kembali. Wah ini kalau udah menit segini ya, targetnya udah boleh ke hero sih secara maksimal. Lordnya cuma jadi bait, boleh banget. Yap, Karena balik lagi Alter Ego, mereka unggul dari segi gold. Tapi mereka bakal kesulitan juga untuk mencari bagaimana celah untuk menuju ke backline. Clay punya Vengeance Flame. Ditambah Skylar punya Naomi untuk mengcover secara maksimal. Dan ini akan menyulitkan Rasi untuk melakukan The Way of Dragon seperti yang dia lakukan di early game. Sudah beda nih temponya. Karena sudah mulai memasuki late game. Tapi Banana Wah, Banana selalu, masih selamat. selalu di depan dia pegang Immortality-nya. Dan dia sulit sekali untuk ditumbangkan karena masih ada Viraga Armor. ya Piraga Armor masih ada HP asli. HP asli masih ada Immortality. Jadi dia benar-benar diandalkan banget pastinya untuk jadi frontliner dari RRQ. Tapi Rasi masih mencari momentum dan juga mencari visionnya. Terreset sepertinya Lord. Tinggal membuat mereka harus mengulang kembali, memanggil kembali Pai bertemu dengan Versik di area yang berbeda. Banana akan maju perlahan. Versik melihat dari kejauhan dan mereka harus set up dengan begitu baik, begitu rapi. Ingat, ini menit 23, sebentar lagi masuk ke 24. Satu kali poin dan lama banget. Lama ya, udah hampir 60-70 detik lah ya. Dan sekarang Banana yang masih melakukan sweeping out. Dan untuk Rasi dicicil lagi, bakal dikomit. Oke, Wave Dragon dikeluarkan. Akankah Viragar mau dapat karena dia pun masih memiliki satu immortal Banana. Satu yang terakhirnya berhasil mendapatkan pula ke arah Banana. Masih ada sedikit Viragar mau di dalam tubuhnya, tapi Banana berhasil mengeluarkan Lasi saat ini tidak berhasil kabur dari area tersebut. Naomi lompat ke bagian depan, tapi belum sampai. Efek soundnya coba lihat Pai. Menggusir mundur beberapa player. Rock Wave dikeluarkan pula. Versik gagal untuk menghantarkan damage-nya. Athena Shield-nya aktif. Sehingga tidak bisa langsung dikomit oleh Udil di sana.
Dan kali ini dengan adanya keunggulan yang bisa diamankan oleh Alter Ego, setupnya masih ditarik ulur nih, Versiknya masih berani dan Banana pun masih bisa bertahan karena tadi dia ganti ke arah Immortal ke Winter. Oke, itu barusan Banana. Coba lihat, mendorong mundur kembali, memberanikan diri karena dia punya 2 kesempatan layaknya. Masih ada di tengah-tengah dari Piragamon ya, dia punya 1 immune yang bisa menghancurkan momentum apapun. Dan ingat dia punya Last Insanity yang dimana itu adalah bentukan dash dan Waduh. damage juga Rasi. Rasi, ada Immortal dalam tubuhnya, tapi sekarang Sally Boy langsung masuk dan juga mengeluarkan lagi ke arah 1 Shadow Kill. Coba lihat Skylar, masih berhasil bertahan Rasi. Pecah sudah damage, yang begitu masuk lagi ke dalam tubuhnya. Rasinya berhasil langsung dihilangkan, tapi Versik berhasil selamat dengan 1 Immortal yang dimiliki. Banana mau ke arah mana, Banana pun berhasil mundur. Satu kali ke takedown 72 detik waktu spawnnya. Dan itu yang mungkin akan membedakan bagaimana team fight selanjutnya 4 melawan 5. Alter Ego, mereka harus memikirkan cara untuk melakukan pick off terhadap RRQ. Nggak ada Rasi, nggak ada lockdown untuk Skylar. Mau nggak mau Reset Lord adalah solusi, tapi untuk 40 detik ke depan Versik ready mengambil Lord. Apakah Sally Boy akan mengadu retributionnya bersama dengan Versik di menit ke-26 sesaat lagi? Oke, awal-awal oke lah dari Sally Boy dia bisa pick off Skylar berkali-kali, tapi udah menginjak menit 25, damage output yang sangat-sangat besar yang diandalkan oleh Skylar ini udah dijagain habis-habisan. Wewe Udilnya langsung saja mencoba untuk membegal pergerakan dari Banana. Banana kehilangan Piragamon-nya. Tapi sekarang Udil berhasil langsung mendapatkan 1 hero tersebut. Oke, Nino akhirnya dia mengeluarkan depan memorinya. Tapi ternyata dengan 1 Winter Tracer, Versik masih berhasil selamat di area tersebut. Hanya saja sekarang ada pertempuran terbagi. Skylar-nya dijepit, 1 hit terakhir. Dan Skylar-nya berhasil langsung dihilangkan. Bahkan Naomi-nya terjebak sendirian di bagian belakang. Naomi akan berhasil selamat pergi dari tersebut. Ada flicker ke bagian depan. Ada bouncing boleh masih membuat pergerakan dari Nino. Masih gagal untuk bisa, tapi sekarang tahun depan memorinya. Clay pun hilang. Hanya Versik sendirian mendukung Webby dan masuk. Dan ini bisa jadi kemenangan untuk Alter Ego. Oke, dan bakal coba untuk dimanfaatkan kembali karena Versik tersisa sendirian tanpa Lord. Alter Ego bakal coba untuk memaksa dan wipe out tercipta. Oke, wipe out tercipta. Dan game pertama untuk Alter Ego. Sabar Kingdom, are you ready? Alter Chamber, are you ready? Oke, kalau itu MPL Arena, pada suaranya. Oke, dan itu Marshall kalau udah game startnya ikonik banget ya. Betul, itu namanya Marshall Man. Marshall Man, oke. Danang Man kemarin. Tertarik. Oke, tertarik sudah. Nino masih sempat untuk kabur dari tersebut, tapi ada Versik yang mencoba untuk bisa mendapatkan 1 poin pertamanya Nino. Itu dia. Itu dia. Sprint nggak bisa menjadi satu jawaban saat terkejar oleh Link. Dan sesuai dengan apa rotasi yang kita baca dari early game, sesuai juga dengan apa yang sudah kita mention sebelumnya bahwa di 1.30 Versik akan mengancam ke arah gold lane. Nino yang kali ini harus merasakan apa yang dirasakan oleh Skylar di early game yang pertama tadi. Walaupun pertukaran udah terjadi ya, Nino ditukar dengan adanya turtle yang bisa disecure oleh Alter Ego. Dan ini dia Talents Prediction, 2 melawan 4. Oke. Ya, seenggaknya hari ini kayaknya Pak Pulu gak diteriakin. Ada B diteriakin juga B. Weh, Goni menyusul Arashi. Luar biasa sekali, Goni langsung berada di puncak klasmen ya. Kenapa saya nyelip di sana ya? Itu pertanyaannya. Kalau saya sudah pasti paling kanan, Mbak. Salah mulu kan. Ya anyway, early game yang berjalan dengan flawless dan turtle yang didapatkan oleh Alter Ego menunjang bagaimana EXP yang akan mengungguli perlahan-lahan. Astra Recall-nya tadi gak kena karena siapapun, tapi ada flicker yang udah dikeluarkan oleh Naomi dan mereka semua mundur teratur. Disiplin banget ya, mereka bermain cukup sabar dan Versiknya juga masih mencari leveling yang diinginkan. Tapi satu buah gold crab diamankan oleh Rasi dengan Astral Recall-nya. Udil bahkan berfokus dan nutup damage-nya dengan sebuah Arcane Boot di sana. Oke, Naomi perlahan ingin maju ke depan dengan 1 Bloodhound yang bisa saja dia keluarkan, tapi tidak terkena ke arah siapapun. Yang menarik adalah Naomi membawakan Quantum Charge. Jadi akan ada movement speed tambahan setelah dia mendapatkan Bloody Hand. Mungkin untuk escape, karena seperti yang kita tahu, kalau misalkan Franco ini kan maksain team fight. Dan ketika dia udah gak punya ultimate kan gak ada escape ability lagi kalau misalkan flickernya gak ready. Jadi basic attack adalah penyelamat untuk Naomi. Ya langsung kabur ya pakai Quantum Charge dan kali ini
teror dari Astral Recall yang dikeluarkan oleh Rasi udah mulai harus diwaspadai juga. Dan RRQ masih mencoba untuk bersabar terlebih dahulu sedikit demi sedikit. Tapi Astral Echo membuka visionnya, mengecek ke area rumputan namun masih belum ada siapapun yang luput dari pandangan Rasi. Oke, Rasi berhasil untuk membuka setidaknya vision di area tersebut. Tidak perlu terlalu maju ke depan, tapi Naomi perlahan ingin mendapatkan pergerakan dari Nino dengan satu Iron Hook ya. Oke, early-nya bakal ditutup damage-nya dengan adanya Skylar yang memang sekarang sudah mulai dibabysit oleh Naomi-nya. Dan Versik sebagai Link, ini adalah tipikal hero yang scaling. Jadi butuh banget waktu dan item tapi sekarang. Oke, Turtle-nya sedikit lagi yang tersisa. Banana lompat ke bagian depan, ada penalti zone tapi Turtle-nya masih berhasil diamankan pula oleh Seliboy. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi di area tersebut. Ada satu lagi type of blade tapi Seliboy berusaha untuk bisa pergi dari tersebut dengan satu decimen yang udah dikeluarkan Versik. Masih berhasil pergi. Ada flicker yang dikeluarkan oleh Clay. Berbuah manis untuk RRQ tapi sekarang ditembak pula Clay. Masih berhasil kabur, masih berhasil pergi. Dan ini adalah ada Valentina ya, flickernya bisa buat pick off tapi... What? Iron Hook-nya, flicker ke bagian belakang, buatan by lenyap. Itu Clay hampir juga ketembak Astral Recall. Itu hampir aja dia bisa ditumbangkan, tapi space ternyata juga bisa didapatkan oleh Nino di arah bottom lane. Hampir juga bisa dihancurkan outer bottom turretnya. Lagi dan lagi ya, ini urusan soal Turtle dan EXP-nya. Bagaimana dengan keuntungan Turtle yang didapatkan tapi untuk sekarang Nino bisa solo kill? Nino mencoba untuk langsung mengaktifkan sprintnya Nino. Masih berhasil selamat. Wah, dan ini masih ada Dewi Fortuna ya untuk Nino. Tapi Naomi masih mencoba untuk melakukan adanya zoning out. Walaupun Seliboy mencoba untuk mengusir mundur apa yang sudah dilakukan oleh Skylar. Sehingga kali ini RRQ terlihat dengan keunggulannya dengan 3 poin kill yang mereka miliki. Ya, dan bahkan Versik dia ada di level yang sama dengan Seliboy. Karena mau bagaimanapun dalam kondisi seperti ini Versik perlu level. Dan nanti setelah Versik mendapatkan level yang ke-15, damage yang akan diberikan bakal makin lebih meledak. Karena dibantu juga dengan banyaknya backup di lini belakang dari RRQ. Dan ditambah dengan Clay, real world manipulation yang selalu di-copy dari IMU. Ini membuat territorial teamfight-nya jadi imbang. Ya, banyak ada aerial effect-nya juga. Dan mau lompat ke belakang pun itu Nino dan juga Seliboy bakal bisa dikejar dengan cukup mudah pastinya. Berkali-kali flicker dikeluarkan tadi untuk bisa melakukan adanya follow up. Dan Banana ini yang bisa juga ciptain momentum. Dengan banyaknya efek sisi yang dimiliki oleh RRQ kali ini. Oke. Ketembak. Hampir aja Iron Hook-nya tadi mengenai ke arah tubuh dari Martis. Tapi di bawah ada pertempuran pula antara Nino dan juga Skylar. Tapi ditembak oleh Rasi. Wah. Astral Recall Connect. Oke, Astral Echo dibuka. Yap, dan sekarang reward manipulation. Coba lihat Naomi ingin maju mendekat. Tapi tidak bisa, bahkan sekarang fight-nya join di dalam fight. Banana berhasil langsung dilakukan, Naomi pun langsung lejap. Versik mencoba maju perlahan, tapi sedikit lagi yang bisa. Tapi ternyata Turtle-nya menjadi milik dari Alter Ego. Perfect Turtle Versik masih berhasil selamat. Ya, 2 kali kontes terjadi. Retribution-nya bisa dimenangin oleh Seliboy. Iya, ada Decimet tapi berhasil. Langsung mendapatkan ke arah dari Pai. Terlalu dalam ya Pai-nya. Itu makanya aku kaget tiba-tiba. Loh, Pai dia langsung dengan split-splitnya menunjuk sebuah damage tambahan ke Clay. Tapi Clay balik lagi dia punya spell fam. Makanya dia bakal bisa untuk survive dan Iron Hook. Waduh, Iron Hook yang connect lagi Seliboy. Masih kabur dari area tersebut. Gak ada pelatihan soalnya ya. Yap. Sementara Nino di bagian bawah akan berhasil untuk mendapatkan satu total dan benar saja. Skylar sakit bahkan Skylar terjebak. Waduh. Tahun depan memori hampir saja membuat Rasi hilang di area tersebut. Slow effect-nya enggak sih Aul? Lagi dan lagi ya, sisi power emang nggak terlalu banyak. Tapi gara-gara Skylar-nya hero jalan kaki, jadi dipegangin kakinya sama Rasi. Banyak banget slownya Astral Meteor, Void Crystal. Plus Astral Meteor belum lagi untuk Brody. Ada titik minusnya kan, tiap dia memberikan damage, tiap dia melakukan basic attack, dia diam kan Prof? Iya. Dia berhenti. Dan ditambah dengan Torn Apart Memory akan punya maksimum damage ketika stacknya 4. Seliboy, jangan bilang dia mau freeze buff. Dia akan menyerang ke dalam jantung jungle dari RRQ, Purple buff. Wah, mode offense sepertinya aktif dari Alter Ego. Waduh, 5-man team fight kah? Wah, tapi masih ada satu buah penalty zone untuk defense dari Banana. Tapi Seliboy masih coba untuk mengejar segi levelnya Clay. Ini tipis-tipis juga efek terrifying-nya meresahkan ya. Yep,
Nino di bawah masih berhasil untuk bisa menghilangkan minion walaupun tidak bisa mempertahankan ke arah outer turret. Dan split push mungkin menjadi jawaban juga di mana ada satu cutting minion yang dilakukan oleh Versik dan Sally Boy. Bahkan Pai kali ini bakal coba untuk jump in. Waduh, Pai-nya sendirian dong, langsung saja mencoba untuk mengusir mundur beberapa player yang dimiliki oleh RRQ itu sendiri. Coba lihat, ada 2 Jellyman loh di situ. Ya, itu refleks yang sangat-sangat cepat dari Clay. Dan Sally Boy imun terhadap Iron Hook. Mortal Coil Yap. menyelamatkan pergerakan Sally Boy. Nah itu dia, walaupun ada efek suppress dari Bloody Hand-nya, tapi tidak dengan Iron Hook. Ini masih termasuk efek CC dan itu bisa di-immune. Dan flickernya pun akhirnya terbuang dari Naomi tanpa bisa mendapatkan Sally Boy yang menjadi targetnya. Dan ini menjadi informasi untuk Alter Ego. Mereka bakal coba untuk bermain lebih ofensif lagi dengan adanya hero-hero range dan efek slow yang mereka miliki. Dan ini dia minusnya ketika melakukan sebuah pergerakan setelah purple buff, tapi mereka nggak main ofensif. Dan Skylar, Oke, Skylar terjebak, ada 2 orang di area tersebut. Skylar! Hilanglah sudah, namun mendadak. Udil pun diserang, Typhus langsung dikeluarkan. Pai-nya mencoba untuk bisa mendapatkan lagi pergerakan Versik, tapi Versik kehabisan energi. Wah, energinya udah mulai habis dan dipaksa untuk recall terlebih dahulu. Walaupun memang Versik ini belum ke take down sama sekali. Dan nantinya di saat kontes Lord ini akan menjadi pertanyaan karena 2 kali kontes terjadi. Retribution dari Sally Boy yang lebih bisa nge-secure turtle tersebut. masalahnya Oke. udah ada beda 2 level sekarang. Iya. Dan versi ketinggalan untuk sekarang menuju ke arah Lordnya. Oke, Sally Boy masih berada di dekat dari Lordnya. Banana terlalu dalam masuk. Banana yang berhasil langsung dihilangkan, tapi Iron juga tadi gak kenakan siapapun. Versiknya diusir mundur, sedikit lagi epitasnya Versiknya masih berhasil mempertahankan diri, tapi sedikit lagi membuat Versik pun harus pergi dari tersebut dengan satu Tempest of Land. Tapi coba lihat Pai-nya mendorong sampai ke belakang. Iron gak kena karena siapapun. Dan sekarang Lordnya menjadi milik dari Alter Ego. Ini Pai-nya nahan lama banget dan fokus dari Versik ini mau coba untuk ngejar Nino, tapi Nino-nya ditempelin sama Pai. Beda objektif. Yang Aha. pertama, objektif dari Alter Ego adalah memaksakan Link yang ngeluarin ultimate. Aha. Beda sama RRQ yang targetnya adalah point kill atau Lord. Makanya, kalau misalkan kita kilas balik di teamfight Lord barusan, Versik bener-bener kena poke damage banyak banget. Dan dengan keunggulan gold saat ini, Wah. membuat Versik harusnya bisa lebih unggul secara Udil. damage. Oke, Udil. Terlalu depan, Ya. terlalu terbuka. Dan banyak jadi banget Lord resource. giveaway, terlalu banyak resource. Jadi Lord giveaway, jatuhnya RRQ dikasih waktu untuk farming lebih lama lagi. Oke, tadi banyak banget research yang keluar ya untuk bisa menumbangkan sesosok Udil untuk pertama kalinya. Dan Lord masih coba untuk dipertahankan terlebih dahulu, ditahan dulu nih ya di dalam satu turret yang sekarang juga sudah runtuh. Mengingat satu turret itu benar-benar di defense mati-matian oleh RRQ. Walaupun di atasnya ini udah mulai kedorong nih. Dan power split push mungkin yang sekarang udah mulai dilakukan oleh Versik. Mobilitas cepat, rotasi cepat. Dan ini masih belum ngejawab untuk bisa dapetin objektif-objektif yang lainnya. Ya, balik lagi. Buat sekarang masih nol secara objektif. Hanya turret yang bisa dimainkan dengan permainan split push. Tapi Sakit banget penalti zone yang dikeluarkan, tapi Banana terjebak di belakang sendiri. Pertempuran yang kembali terpisah. Di tempatnya berbeda. Naomi-nya berhasil langsung dihilangkan. Zone memory, tapi coba lihat di bagian belakang ditembak lagi. Skylar yang berhasil langsung dihilangkan. Clay-nya pun menjadi korban, tapi Pai-nya satu orang di bagian depan menjadi satu solokan dan begitu melindungi rekan-rekannya. Tapi Sally Boy bersama dengan 3 rekan yang lain mereka berhasil mendapatkan satu inner turret di area mid. Wah ini masih Lord pertama tadi ya. Dan sekarang menit ke-12. RRQ kembali ditekan dengan tersisa 3 base turret dan 1 inner turret di top lane. Tidak ada sisi, tapi efek slow ternyata menjadi satu power yang membuat dari RRQ sulit untuk bergerak. dan siapa sangka Pai tiba-tiba dari belakang Iya. melakukan sebuah stopper yang begitu mengerikan. Real world manipulation ini semuanya connect damage-nya. Dan Skylar yang ditunggangin sama Sir Pai. Bener-bener dikasih damage sisaan. Walaupun dalam keadaan RRQ yang power defense-nya di dalam inner turret itu kuat banget. Tapi gara-gara Pai terpecah team fight-nya, jadi 2 celah di sana. Yap. Wah dan ini juga purple buff-nya milik Sally Boy benar-benar di-freeze ya. Gak akan dikasih sedikit pun farmingan Dan lihat. untuk Versik. Wah. Ini dia. Mereka mau adu-aduan, ada Banana di area tersebut. Sally Boy memberanikan diri. Naomi Udil. ada satu Oh, immortal, dapat Udil. tapi sekarang Udil dengan real world manipulation tidak bisa diganggu gugat. Wah, Pendirian di area, ini di sama area Silver tersebut. Retri loh. Iya, iya, lihat bagaimana Alter Ego yang seberani itu untuk ngebuka banyak banget ultimate. Padahal kita tahu real world manipulation untuk team fight besar, tapi dia buka duluan.
Dan memang Versik di level yang ke-15 tetap membutuhkan Purple Buff. Dan Purple Buff hanya ada satu. Di menit ke-13 kali ini Versik perlu memperhatikan dan memanage energinya agar tidak terlalu boros ketika tim fight di area Lord. Coba lihat damage lanjutan yang berjalan di dalam tubuh dari Lordnya. Boleh itu udah mulai damage-nya ya. Oke, dan Lordnya bakal coba untuk di setup walaupun teman-teman dari RRQ kali ini. Oke, tertangkap basah. Ada satu lagi Bloodheart. Pai-nya akankah masih berhasil selamat? Pai masih berusaha untuk pergi dari tersebut, tapi Pai-nya sempat untuk dihilangkan. Tapi Banana pada berbeda, sama-sama kehilangan dari XP laner. Oke, Lordnya masih coba untuk ditahan terlebih dahulu. Dan Waduh, Real Manipulation. Real World Manipulation membuat sebuah pergerakan ataupun sebuah ruang agar tidak ada yang bisa mendekat. Tapi Lordnya kereset, ditarik, gak kena karena siapapun. Lordnya dihajar kembali 11.000 HP tersisa di dalam tubuh dari Lord. Oke, Astral Echo-nya udah dibuka. Dan kali ini Versik masih bertengger untuk bisa melakukan adanya kontes retribution. Wah, Tapi dipaksa turun. langsung dijatuhin kayak begitu saja tapi ditarik. Sally Boy kereset sudah Lordnya. Dan masih ada kesempatan untuk kedua tim tetap berada di area tersebut. Versik. Tapi Alter Ego masih ingin lebih. Wow, dan ini adalah sebuah kontrol yang sudah dilakukan oleh Alter Ego. Ternyata Lordnya gak dibiarin di reset. Dan Lordnya pun sekarang masih coba untuk diamankan tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan karena Versiknya sibuk ke arah Purple Buff terlebih dahulu. Oke, Purple Buff menjadi objektif utama untuk bahan bakar Versik. Ya mau bagaimanapun Versik ketika tidak ada energi, yang ada dia bakal dengan mudahnya tertangkap oleh kawanan dari Alter Ego. Terlalu banyak slow effect di depan sehingga membuat Versik kesulitan tanpa adanya energi. Dan untuk sekarang dengan Purple Buff ada satu metode tambahan agar RRQ bisa bertahan. Split push. Agar Alter Ego hanya bisa menjalankan dua laning phase-nya saja. Dan dengan posisi seperti ini, RRQ harusnya bisa mengandalkan Banana untuk berada di lini depan. Tapi Versik harus pulang karena kalau tim fight-nya berempat, RRQ yang bakal kesulitan. Waduh, itu dia satu best turret di area mid. Sudah hancur Pai-nya. Langsung pasang pada ke bagian depan Udil. Real World Manipulation langsung dikeluarkan. Nino-nya langsung masuk ke bagian dalam mengantarkan damage lewat heavy crossbow udah dia keluarkan. Sakit banget Banana pun langsung coba lihat Nino mendorong mundur mereka semua. Fokus terhadap satu base-nya. Base-nya 2-0 untuk Alter Ego.